Box Indonesia. Lu mau ikut kuis sama balap lari? Stretching aja lu. Tegang ya? Enggak lah, pura-pura tahu aktingnya bagus nih orang. Makanya stretching, Ah. biar relax kalau kata Biar Kang relax. Wijin. Iya benar-benar. Jadi kuis ini emang harus relax. Karena sebenarnya pertanyaan gampang, cuma karena kalau kita tegang, kadang-kadang apa yang kita tahu itu hilang dia semuanya, ya kan? Apalagi kalau nggak tahu apa-apa, ya kan? Tambah hilang lagi. Gue baru mau bilang itu. Oke Sam, Oke. kamu sudah siap untuk bermain kawan? Aduh. Yuk. Let's go. Kita nonton Semi itu dari tahun berapa ya di film Evil dan kita tahu dia adalah seorang Evil I'm in Love ya. Seorang pria ganteng. Tita udah kesini. Tita udah kesini. Pulang menangis. Bukan Berarti di film nangis. di sini nangis. Di sini nangis. Parah loh. Sekarang kita coba Adit ya. Oke Adit, Anda sudah siap? Kami mencoba yang terbaik Iya ya. terbaik, oke. Oke? Tadi katanya pengetahuan apa? Pengetahuan umum. Oke? Itu yang saya takut. Oke, good luck kalau begitu. Kita lihat Samuel Rizal di Dream Box. Dreambox. Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Saatnya kita mulai babak Dreambox. Oke. Jadi saya jelaskan lagi ada 5 pertanyaan saja. Tapi harus benar semua. Kalau kamu salah, itu nanti kita kasih hadiah bonus. Jadi setiap pertanyaan ada 1 juta rupiah hadiah bonusnya. Oke? Dan kalau kamu benar semua, maka hadiah utama kita yang siap dibawa pulang Sam, senilai uang cash senilai 50 juta rupiah. Siap. Dibawa pulang oleh tim Good Looking. Oke? Dan 1 kesempatan untuk minta tolong kalau kamu bingung. Oke? Timnya juga siap? Iya, jangan minta tolong langsung ya. Thank you ya. Sudah dikasih kisi-kisi gitu ya. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Kesel gua. Iya, sabar. Oke, tenang kembali, relax itu kuncinya. Good luck buat Samuel Rizal. Semua fans-fans Semi dari Jamal Evil I'm in Love, tonton ini ya. Pertanyaan pertama, persamaan kata atau padanan kata dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah apa? Jangan berpisah, tidak boleh nengok, kecuali minta tolong. Lihat ke depan. Jangan ada yang memberikan clue, tidak boleh berbisik. Minta tolong. Tidak, oke, minta tolong. Oke, minta tolong. Dibilangin jangan langsung minta tolong. Apa? Soalnya nggak Kamu tahu. tuh peserta gimana sih? Baru mulai udah minta Ya, nggak tolong. apa-apa. Oke. Hey. Oke, tenang dulu. Kita minta tolong. Boleh jawab ya? Boleh. Oh, Persamaan boleh. kata atau padanan kata dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah apa? Sinonim. Gimana gua nggak minta tolong? Lo diketawain Wijin. Dia aja gak lolos. Ketawain lo. Dia tau sinonim nggak? Lo tahu tadi jawabannya? Nggak jadi awas lo. Awas lo. Sinonim. Sinonim. Lo yakin? Nggak ada juga Nggak nggak yakin. tahu. Jadi kita kunci yang mana? Ya sinonim. Oke, kita kunci sinonim. Persamaan kata atau padanan kata dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah sinonim. Benar. Oke, ingat kamu hanya punya diri kamu sendiri sekarang. Tinggal 4 pertanyaan menuju ke 50 juta rupiah. Jangan ada yang berbisik ya. Tidak boleh ya, tidak boleh bergumam, berbisik, atau bernafas pun tidak boleh. Oke, Semi siap ya, good luck. Pada tanggal berapa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? 16 Agustus 1945. 16 Agustus 1945. Iya. Oke, ada waktu 10 detik. Kamu kenapa bilang 16 Agustus? Soalnya 17-nya merdeka. Oke, merdekanya 17. Maka, Kalau nggak salah juga ini, kalau nggak Oke. salah baca. Oke, jadi kamu merasa bahwa tanggal 17-nya merdekanya, tanggal 16-nya Undang-undang disahkan. dasar kan, Iya. disahkan kan. Uh-uh. Iya. Yakin? Ya yakin, udah nggak ada pilihan lagi juga. Mau... Berarti setelah perayaan kemerdekaan, sebelum perayaan kemerdekaan, undang-undangnya disahkan. Mm-mm. Coba pakai logika Anda.
Saya kasih waktu. Berarti setelah kemerdekaannya, sebelum kemerdekaan, undang-undangnya disahkan. Masuk akal nggak? Ini lo iniin gue ya? Enggak, gue ngapa-ngapain Gue lu. nggak tahu nih Densus serius sama... Lu seorang aktor, lu bisa tahu apakah gue berakting atau tidak. Udah, iya Oke. yuk. Silent. Silent. Dia nggak ngomong bahasa Indonesia ya, jadi biar... Security bawa sini, keluar dari sini. Sini, tenang ya. Oke, saya ulang ya. Pada tanggal berapa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? Tanggal berapa Undang-Undang Dasarnya disahkan 1945 itu? Tanggal berapa? Aduh, seingat gue tuh kalau nggak 15, 16. Oke, kita tahu tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Apakah Undang-Undang Dasar itu dibuat sebelum itu atau sesudah itu? Nah, that is the... Aduh. Oke. Saya kasih kamu waktu 5 detik, maka kita akan kunci. Oke, everybody? Kita akan lihat sejauh mana logika dari seorang Samuel Rizal akan membantu dia. 5, 4, 3, 2, 16 1. udah. Ya udah nggak apa-apa. 16 Agustus 1945 aja. Kita kunci. Kamu yakin sekali di situ ya? Seingat. Bisa sih. Jadi sebelum kita menikah, kita sudah membuat aturan dulu. Atau sesudah kita menikah, kita membuat aturan. Kan logikanya seperti itu dia. Kalau gue yakin, pasti gue tegap. Des, gitu. Oh, iya. Karena gue juga tahu-tahu enggak, jadi gue yang tahu aja. Iya. Kayaknya abis ini lu digebukin ya masih di belakang. Iya. Nggak, Oke, kita lihat. Gue denger dia ngomong apa. Iya. Cuman kayaknya pakai bahasa lain. Baik bahasa Latin dia. Jadi gue agak... Iya, saya tahu. Nggak akan ada yang paham juga ya. Kita lihat jawabannya pemirsa. Pada tanggal berapa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? Samuel Rizal menjawab 16 Agustus 1945. Yang pasti jawabannya bukan di tanggal 17 Agustus 1945. Dan jawaban yang benar adalah 1945 bulan Agustus tanggal 18. Anda gagal di sini. Haya. Zenit mau pukulin kamu. Silakan ke sini. Pukulin dia di sini. Lu ngomong apa sih? Jangan nangis dia bilang. Ya. Gue ngomong kesan. Oke. Bikin, nggak mungkin sebelumnya. Di sini diskusi ya. Oke, jadi tanggal 16 Agustus itu adalah saat di mana Soekarno-Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok ya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oke, Zenit. Ditahan emosinya nanti setelah taping ini ya. Oke, terima kasih banyak tapi tidak apa-apa. Lu mendapat 8.600.000 rupiah tepuk tangan untuk kekompakan kalian. Dan tim Heartbreaking, kalian membawa pulang 1.250.000. Not bad. Terima kasih semuanya yang sudah menonton acara yang luar biasa ini. Kebersamaan kalian tidak akan pernah kita lupakan. Ingat, jangan pernah putus harapan untuk memperbaiki masa depan. Ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Bye.